Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu at-tasi'u wa thalathun fi dzikri ahlin nari wa ta'amihim wa syarabihim. Bab yang ke-39 di dalam penyebutan penduduk neraka, makanan mereka penduduk neraka, dan minuman mereka penduduk neraka. Ila angal qala alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masakinu ahlin nari yunadun, para penduduk yang tinggal di neraka, yunadun, mereka tadi itu menyeru, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ahata bina al-adzabu, meliputi dengan kami ini berbagai azab, siksaan. Nabi menjelaskan, wahum masjununa fiha, sedangkan mereka ini penduduk neraka, mereka ini terpenjarakan, fiha ay finnar, di neraka. Maghlulun, mereka itu terantaikan bi aghlaliha, dengan ikatan-ikatan, rantai-rantai api. Kalaupun dia diem, insakatu lam yurhamu, andai mereka itu diam, mereka tidak akan dirahmati. Bukan berarti kalau kemudian diam, oh ini sudah jadi orang baik ya, biarkan. Tidak ada. Diam, dia tidak akan dirahmati oleh Allah. Kalau sabar, insobaru lam yunjau, kalaupun mereka tadi itu sabar, mereka tidak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna daw lam yujabu, kalaupun mereka itu bermunajat kepada Allah, menyampaikan sesuatu kepada Allah, lam yujabu, mereka tidak akan dijawabi oleh Allah, tidak akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini yunadun, mereka itu dipanggil. Julukannya mereka itu kalau dipanggil dengan bilwail, dengan celaka. Jadi kalau dipanggil, hei yang celaka, gitu. Wail maknanya itu bisa berarti juga wadi fi jahannam, lembah yang ada di neraka jahannam. Banyak itu, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang dia ini suka mengurang-urangi timbangan. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, celaka bagi orang yang sholat yang dia tadi itu lupa, mengakhir-akhirkan sampai sebagian waktu sholat keluar dari waktu sholat. Well ini panggilan kehancuran, atau bisa bermakna juga wadi fi jahannam, lembah yang ada di neraka jahannam. Kemarin, Ramadan kemarin sudah disebutkan bagaimana itu jumlah wadi, lembah yang ada di neraka jahannam. Ada yang ingat berapa jumlahnya? 70.000. Sesuai ya iki santri akhir zaman yang ini. Jumlah lembah yang ada di neraka itu sesuai dengan jumlah kenikmatan syahwat yang menyesatkan di dunia ini. Bagaimana nikmat yang jauh dari Allah? Nikmat melihat kepada perempuan yang bukan mahram, ada lembahnya khusus bagi mereka yang gunakan
matanya untuk sesuatu yang diharamkan. Lembah ketika di dunia, naudzubillah min dalik, dia merasa nikmat ketika menikmati dari minuman keras, menikmati pil yang merusak jiwa, mabuk, dia merasa nikmat, misalnya naudzubillah min dalik, ada lembahnya. Jadi lembah yang ada di neraka jahanam itu jumlahnya sesuai dengan jumlah segala syahwat yang ada di dunia ini yang lupa kepada Allah. Ngerti Pak? Wasighar, thubur sama well kalau bahasa Indonesia tidak ada bedanya. Well sama thubur kalau bahasa Indonesia tidak ada bedanya, celaka. Cuma kalau bahasa Arab ada bedanya. Kalau thubur ini haddada bisyarri wal halak. Haddada itu dimarahi dengan kejelekan, dengan kehancuran. Itu panggilannya mereka. Hei orang yang hancur, hei orang yang celaka, hei orang yang sesat. Itu panggilan penduduk neraka. Naudzubillah min dzalik. Wasighar, dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu riwayat dikatakan mereka orang-orang yang sombong di muka dunia ini, maka Allah akan menjadikan nanti di hari kiamat sebelum masuk neraka dia akan dibuat oleh Allah kecil badannya, sehingga dia tadi itu bagaikan binatang yang kecil yang takut akan terinjak manusia. Kalau bahasa gampangannya, dia akan dirubah seperti seolah-olah semut. Kita kalau berjalan kan masa nyari semut Pak? Tidak mungkin, pokoknya kita jalan. Kalau misalnya kita berjalan menginjak semut, ya ajali semut memang. Sehingga ketakutan kan? Orang yang sombong itu akan dibuat model seperti itu oleh Allah. Makanya dikatakan di sini wasighar, dibentuk dia tadi itu seperti sesuatu yang kecil. Kalau bahasanya kita ini, ente tidak ada apa-apanya. Ente yang di dunia sombong dengan kekayaan, dengan kekuasaan, dengan ilmu kadang, tidak ada apa-apanya. Dibuat hina. Kemudian apa? Mukarranin fis sujun. Mereka tadi itu tetap. Waduh, lek anggap lah. Cari ini lek anggap iku, cari ini. Iki ya pelajaran ini, cari ini. Wong anggap iku dikudo karo se. Angkat ayo bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cek ini Melayu setan nih. Nah, paham ini? Mukarranina fi sujun, mereka tadi itu tetap berada di penjara-penjara. Mukhallidin, mereka kekal. Kekal ini karena kafir Pak. Kekal karena kafir. Kalau tidak kafir, tidak kekal. Nadimin, nyesal. Menyesal dia. Tawilu adabihim, panjang adabnya mereka. Kemudian apa? Dhiku madkhalihim, sempit untuk tempat masuknya mereka. Jadi pengap. Bahasanya kita orang pengap. Pengap, hitam, gelap. Sailu sadiduhum, mengalir. Sodid itu nanah campur dengan darah. Itu sodid. Nanah yang campur dengan darah. Naudzubillah. Macam-macam Pak. Semoga dijaga oleh Allah. Di antara riwayat itu ada yang menyatakan para pezina itu akan dibuat nanti dia di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemaluannya itu menyala api. Menyala-nyala api. Kemudian dari kemaluan tadi itu akan keluar sodid tadi itu. Darah campur nanah tadi itu. Sehingga penduduk neraka sendiri merasa terganggu dengan bau itu. Sehingga diketahui, loh kok bau gini? Oh itu fulan bin fulan.
naudzubillah min dzalik, berarti dulu kamu pezina ya. Ketahuan. Dari mana? Dari bau busuknya. Loh, Pak, sepurane nggih, wong iku lek biasa kumpul karo busuk, ndak mampu busuk, Pak. Tapi lihat dibuat oleh Allah, orang neraka itu sudah terbiasa bau busuk, tapi untuk bau busuk para pezina tadi itu mereka tersiksa. Tak kayak contoh sampean, paling gampang. Sampean, kalau misalnya di rumah sampean ada sapi di belakang, tiap hari baunya aroma apa, Pak? Garu kan? Nah, iya kan? Sehingga bau model seperti itu nyantai aja makan, nyantai, tak apa-apa, wala jijik, ndak. Kenapa? Ya emang seperti itu. Karena apa? Sudah terbiasa. Tapi kalau ada orang pertama kali masuk langsung, bau nih rek. Orang penduduk itu kan, bau apa? Loh, bau garing ini apa bukan? Misalnya, ayo. Coba sampai bayangkan sekarang, penduduk neraka itu sudah terbiasa bau busuk, tapi terkena bau busuk darah yang campur nanah, yang keluar dari kemaluan, diantaranya pezina tadi itu, mereka tersiksa. Terus ya opo bau busuk, Pak? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa? Badiyatu auratuhum ay dhahiratun, nampak sudah auratnya. Makanya orang itu yang dalam satu hadis dikatakan mal'unun an-nadhir wal mandur. Allah itu melaknat kepada orang yang melihat dan kepada orang yang dia tadi itu jadi objek untuk supaya terlihat. Jadi fa'ilnya kena, maf'ulnya juga kena. Ada orang misalnya laki-laki, auratnya itu antara pusar dan lutut, pakai celana pendek, otomatis kita ngelihat. Kalau terus kita ngelihat seperti itu, ya, naudzubillah min dzalik, kita yang ngelihat dilaknat oleh Allah, dia yang dilihat objeknya ini dilaknat oleh Allah. Makanya kalau kelihatan model seperti itu, orang-orang pilihannya Allah itu marah, Pak. Marah. Ketok model kayak ngono. Kenapa? Ini penyebab bukan cuma dia tok yang dilaknat, yang ngelihat itu kena juga. Kecuali kalau fujatan, nggak sengaja kemudian noleh, itu lain, gitu loh. Ya apa nih gini? Hah? Ya Allah, ada pengajian ketok tak macam ini, berangkat ngono ini ketok ngono, engkau sing model bal-balan, iya apa ndak? Hah? Bal-balan nggak celonongan ya? Kiperi, pemain nih, masya Allah, ngono dibelani. Waduh, Juventus kalah mambengi, ya benda, iya benda. Haula wala quwata illa billah. Meskipun ngelihat di TV itu ya tidak haram, Pak, kecuali syahwat. Tapi lo nopo Ramadan dulu Juventus itu? Hah? Ramadan Juventus. Sampai orang juga status gini, Pak. Alhamdulillah, doaku dikabulkan oleh Allah karena Juventus kalah. La haula wala quwata illa billah. Iki yo opo to rek? Ramadan niki. Hari malam berapa ini? Malam 10. Hah? Malam 10. Ini malam terakhir fase pertama. Malam terakhir fase pertama. Besok maghrib itu berubah fase. Baru akan keluar tulisan. Fase pertama rahmat. Jeret. Yang mendapatkan rahmat fulan. Semoga kita mendapatkan. Tuh. Masuk fase yang kedua nanti. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Jangan pernah luput ini, Pak. Ibn Smith beliau mengatakan di antara wasiatnya beliau, jaga ini Ramadan seperti kamu menjaga permata. Kalau kamu punya permata, kamu punya harta, inti simpen betul-betul. Jaga Ramadan seperti itu, bahkan lebih. Jangan sampai hilang. Jangan sampai berlalu itu Ramadan tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tuh. Kemudian mutaghayyiratu alwanuhum. Berubah sudah. Hah? Modelnya mereka, alwan itu bisa macam-macam. Alwan itu bisa berarti makna warna, bisa juga berarti bentuknya.
bentuknya berubah atau warnanya, kulitnya sudah berubah, tidak karu-karuan. Itu. Kemudian apa? Al-asyqiya'u yaqulun, mereka orang-orang yang celaka, mereka mengatakan baru sadar, tapi di mana? Ketika di neraka sadarnya. Mereka mengatakan apa? Rabbana ghalabat alaina syikwatuna, Tuhan kami, ya Allah, kami ini telah terkalahkan segala bentuk kejelekan, ya Allah. Kami ini tergoda, ya Allah. Al-Quran kami tinggalkan, ya Allah. Zikir kami tinggalkan, ya Allah. Sholat kami tinggalkan, ya Allah. Kalaupun sholat tidak ada hudur, ya Allah. Cuma sadarnya di neraka. Ghalabat alaina syikwatuna, kami ini terkalahkan, ya Allah, dengan hawa nafsu. Kalau di dunia ngomong seperti itu, Pak, berusaha, Allah akan jaga. Allah akan jaga. Tapi kalau sudah di akhirat, tidak ada, Pak, penyesalan, tidak ada nilainya, gitu loh. Wa kunna, dan ada dulu kami ini kaum dolin. Kami ini satu kaum yang dolem, ya Allah. Dolem kepada dirinya sendiri, ya Allah. Dolem kepada orang lain, dolem kepada istriku, dolem kepada anakku, dolem kepada tetanggaku, dolem kepada manusia semuanya, bahkan kepada makhluknya Allah dolim. Digunakan kekayaan untuk lupa sama Allah. Dia punya kekayaan, digunakan lupa. Punya mobil, digunakan maksiat. Punya uang, digunakan maksiat. Punya istri, dibiarkan dalam keadaan maksiat. Hilang. Wakunna kaum dolin. Dulu kami ini kaum dolin, ya Allah, kaum sesat, ya Allah. Sudah, Rabbana ikshif annal adzaba inna mu'minun. Tapi ngomongin ini neraka wisan. Rabbana, Tuhan kami, ikshif, singkapkan, ya Allah, hilangkan, ya Allah, anna, dari kami, apa? Al-adzab. Azab ini jauhkan, ya Allah, kami tidak kuat. Inna mu'minun, kami percaya, ya Allah. Kapan? Di neraka. Di dunia sombong sama syariat, sombong sama Nabi Muhammad, sombong sama orang-orang yang menyambungkan lidah dakwahnya Nabi Muhammad. Dianggap kumpul seperti ini kolot, dianggap membaca kitab ini satu bentuk kemunduran, menceritakan tentang neraka dikatakan itu cuma fiksi belaka. Di dunia kamu ngomong seperti itu. Kalau kamu tidak tobat, mati dalam keadaan seperti itu, tunggu, engkau akan menyesal nanti. Engkau percayanya bukan di dunia, nanti di akhirat. Tapi kepercayaan sudah percuma, habis, hilang. Tobat tertutup. Paham ini? Sifat yang lain. Qala alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, masakinu ahlin nar, penduduk-penduduk neraka. Bagaimana? Khalaqallahu lahum, Allah menciptakan untuk mereka jibalan, gunung-gunung, yuqalu laha, gunung itu dinamai, disebut dengan nama Su'ud. Su'ud ini so'ada yas'udu, su'udan, artinya apa? Naik. Jenenge gunungnya naik sudah, berarti tinggi, Pak. Fayas'uduna ala wujuhihim alfa'am, mereka tadi itu naik ala wujuhihim, di dasarnya itu gunung. Tidak tanggung-tanggung, Pak, naiknya ke gunung tadi itu alfa'am, 1000 tahun. Karena apa? Ingin terselamatkan dari adab yang ada di bawah, naik ke atas 1000 tahun. Dengan kesulitannya, dengan capeknya, hatta sehingga idza sa'adu, jika mereka itu telah naik, apa yang terjadi? Godafathum aljibalu ay ramathum, melemparkan mereka. Siapa yang melemparkan mereka? Aljibal. Justru gunung yang dia naiki itu dia lemparkan, dilemparkan oleh gunung tadi itu. Jatuh semuanya. Kemana jatuhnya? Fi qa'ri jahannam,
dia jatuh ke bagian bawah neraka jahanam, khasirin, merugi, habis, sia-sia. Itu ya. Makanya Pak, coba kita ngelihat Pak bagaimana kekuatan salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada satu riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau itu pernah menyatakan kepada Sayyidina Mu'ad. Jadi Sayyidina Mu'ad yang Anas sebutkan kemarin itu, beliau itu perawakannya itu hitam, tapi beliau ahli fikih. Sayyidina Mu'ad bin Jabal ini ketika wafatnya Rasulullah tidak bersama dengan Rasul. Kenapa? Karena ketika itu beliau tengah berdakwah, diutus oleh Nabi ke Yaman. Ke Yaman. Kenapa? Untuk mengajarkan ilmu agama. Ini sahabat Mu'ad, salah satu sahabat yang memiliki keunggulan dalam bidang fikih. Dalam bidang fikih. Pernah Nabi itu ketika sahabat Mu'ad itu akan diutus ke Yaman, Nabi bertanya, ini satu dalil, dengarkan nih. Katanya Nabi gini, wahai Mu'ad, nanti engkau di Yaman, kalau engkau menghukumi satu hukum, apa yang engkau gunakan standar? Katanya sahabat Mu'ad, aku akan menggunakan standar kitabullah, Al-Quran. Kalau tidak engkau dapatkan wahai Mu'ad, katanya Nabi, karena Al-Quran global, katanya Sayyidina Mu'ad, aku akan mengambil dari hadismu ya Rasul. Tanya lagi Nabi, kalau misalnya tidak engkau dapatkan dalam hadis secara paten, artinya apa? Masih global. Karena Al-Quran, hadis ini tidak semua orang bisa langsung, Pak. Mau ngambil Al-Quran, berapa kali Anda katakan ngambil Al-Quran, kemudian buka terjemahan, oh disebutkan di sini, tutupan. Ini tidak berhak seperti itu. Lihat pendapat ulama dulu. Kalau tidak kamu dapatkan, katanya Nabi, ya apa? Katanya sahabat Mu'ad, aku akan berusaha untuk mengeluarkan hukum tadi itu yang aku ambil, yang aku kombinasikan dari Al-Quran dan hadis. Ketika dengan seperti itu, Nabi tersenyum dalam keadaan bahagia sambil Nabi mendoakan, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu wahai Mu'ad. Coba sampean bayangkan ini, Al-Quran tidak didapatkan karena secara paten itu global Al-Quran, kembali kepada hadis. Hadis tidak didapatkan, kembali kepada ijtihad. Berarti sahabat Mu'ad ini termasuk mujtahid. Berarti mujtahid 4 itu yang kita kenal dengan Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka adalah orang-orang yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis. Kenapa? Karena pertanyaan Nabi kepada sahabat Mu'ad, kalau Al-Quran tidak kamu dapatkan, apa yang kau ambil dari hadis? Kalau di hadis tidak ada, aku akan beristihad ya Rasul. Ini kan istihad. Makanya aku bingung kalau ada orang sekarang mengatakan ana cukup Al-Quran sama hadis, ana tidak perlu menggunakan madhab karena madhab itu bisa memecah belah umat. Ana jawab, sebentar, ente ngomong ngono iku mari ngombe obat apa durung? Itu jawabannya. Loh maksudnya kok ngono? Apa karepe kok ngono? Loh ya benar. Karena kan mungkin telat tobati. Kalau ente katakan memecah belah umat, berarti secara eksplisitnya, secara garis besarnya, seolah-olah 4 madhab ini ngawur, ndak ngapek teko Al-Quran teko hadis, mek kontok Al-Quran karo hadis. Makanya nek katakan wis ngombe obat apa durung? Paham? Ngerti ya? Nah, ini alhamdulillah Pak kasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepurane Pak nggih, lek kita langsung ngapik Al-Quran dipreteli. Waduh, sopo kita orang iki? Wong maca tafsir ae durung lengkap kok sian. Durung lengkap mau tafsir. Kemudian hadis, berapa banyak hadis yang kita baca?
Kita lihat ijma, para kesepakatan para ulama di dewan no Pak, dibuat buku, enak kan? Iki lo carane, lek wudhu koyok ngene, lek tayamum koyok ngene. Kalau ente nanti tanya mana dalilnya seperti itu, buka kitab Ayatul Ahkam tentang masalah hukum-hukumnya. Ojo moro nyerocos, kitab kuning, buat pantes kitab kuning, kita gunakan Al-Quran sama hadis. Lo iki terus melok teko sopo? Kira kok ngene rek? Hah? Taib. Kemudian sahabat Mu'ad ini pernah suatu saat ada satu sahabat menceritakan gini. Ketika itu aku masuk ke tempatnya Nabi, ke masjidnya Nabi, aku dapatkan di situ ada beberapa halakoh. Ada halakoh ilmu. Halakoh duduk gitu Pak. Aku dapat ada seorang anak muda yang dia tadi itu duduk, dia duduk diem. Dia tidak berbicara kecuali ditanya. Dan aku lihat setiap halakoh tadi itu ada masalah tentang masalah ilmu, pasti tanya kepada ini pemuda. Pemuda tadi itu jawab, setelah jawab diem, tidak ngomong lagi. Duduk toh, mana? Setelah selesai dari halakoh tadi itu, aku deketi. Aku tanya, kamu siapa namanya? Aku namaku Mu'ad bin Jabal. Ketika itu beliau masih umur belia, masih muda. Iki ciri ini wong duwe ilmu Pak. Jadi mengucapkan sesuatu kalau dibutuhkan, lek enggak meneng. Diutus oleh Nabi sampai sahabat Mu'ad ini nanti meninggalnya pada zaman Khalifah Sayyidina Umar. Meninggalnya pun ada di Suriah. Di Suriah. Dan sekarang terjadi konflik itu Pak, semoga Allah memberikan kelapangan. Nabi ini pernah menyatakan kepada sahabat Mu'ad, ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Sahabat Mu'ad jawab, labbaika Rasulullah wa sa'daik, menerima panggilanmu Rasulullah wahai utusan Allah, dan kebaikan atas dirimu. Diulangi lagi oleh Nabi, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, kedua kali. Jawabnya sama, labbaika Rasulullah wa sa'daik. Yang ketiga kali Nabi tanya lagi, memanggil lagi, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, sampai 3 kali. Ini berarti urusan penting Pak. Mengatakan apa? Labbaika Rasulullah wa sa'daik. Kemudian Nabi baru menyampaikan, ma min abdin, tidak ada dari seorang hamba yashhadu alla ilaha illallah, dia mengucapkan persaksian asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, betul-betul dia mengucapkannya tadi itu, illa, kecuali haramallahu 'alan nar, Allah akan mengharamkan orang tersebut untuk terkena api neraka. Gampang enggak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pinter-pinter ulama sampean kalau membaca diba ada enggak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Supaya apa? Supaya mancing. Jadi ketika mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, betul-betul Pak, mantep gitu loh. Jangan takut, neraka diharamkan oleh Allah. Neraka tidak diberikan kesempatan untuk memakan dari jasad orang tersebut. Maka Sayyidina Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas fayastabshirun. Ya Rasul, apakah boleh aku sampaikan kepada orang lain sehingga orang lain tadi itu nanti akan berbahagia? Cuman kemantapan hati mengucapkan 2 kalimat syahadat, api neraka, penduduk neraka, bentuknya seperti ini yang barusan kita baca, diharamkan oleh Allah. Aku akan kabari kepada manusia ya Rasul, sehingga mereka tadi itu bahagia ya Rasul. Maka ketika itu Nabi menyatakan, idza yattaqilu, sampaikan jika manusia itu bisa pasrah. Maknanya apa? Sampaikan wahai Mu'ad, dan kalau dia bisa pasrah dengan yang engkau sampaikan, percaya betul-betul
apa yang engkau sampaikan bahwasanya ini masdarnya, sandarannya dari diriku, dari Nabi, selamat. Semoga kita diberikan kekuatan, Pak, keyakinan, pasrah betul. Maka ketika itu Sayyidina Mu'ad menyampaikan hal tersebut, sering beliau menyampaikan hal tersebut sampai menjelang wafatnya beliau. Akhir ketika akan wafat, beliau menyampaikan hal ini lagi sampai beliau wafat akhir umur. Banyak riwayat hadis. Ya Mu'ad inni uhibbuk, katanya Nabi. Nabi loh Pak sing ngomong, Pak. Wahai Mu'ad, aku cinta sama kamu, katanya Nabi. Ucapkan setiap selesai dari sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu ajarannya Nabi. Ketika Nabi menyatakan cinta kepada sahabat Mu'ad, maaf Pak, bukan materi yang diberikan oleh Nabi, lebih dari itu. Bukan sesuatu yang akan fana, yang akan hancur, enggak. Sesuatu yang lebih dari itu. Ucapkan ketika setiap selesai dari sholatmu, Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai akhirnya. Itu Pak, paham ini. Kemudian dari kekuatan keimanan sahabat Mu'ad. Jadi Nabi itu Pak, Nabi itu sering, Nabi itu bahasanya kita ini untuk ngetes sahabat, kemantepan ilmunya itu bagaimana. Lek bosone kita orang, lek ono ustad, kemudian sampai bab sudah agak banyak, dites kira-kira sudah masuk enggak bab itu. Kalau dites dia berhasil, berarti dia masuk. Nabi seperti itu Pak. Nabi ini pernah bertanya kepada sahabat Mu'ad. Suatu saat Nabi bertemu dengan sahabat Mu'ad, suatu pagi, waktu pagi hari. Nabi tanya ya Bapak. Yang ditanyakan Nabi itu pagi hari itu, kon pagi hari wis mari sarapan pecel dah? Hah? Wis blonjo duwe. Punya uang sudah? Apa cukup? Rumah bagaimana? Sudah perabotnya? Oh bukan. Bukan itu tanyaan Nabi. Apa pertanyaan Nabi? Kaifa asbahta ya Mu'ad? Hei Mu'ad, pagi hari ini, sekarang ini, pagi hari ini, bagaimana keadaanmu? Ini perlu Pak kita tanyakan Pak. Kita selesai sholat subuh, selesai baca wirid semuanya, dudukkan istri kita, dudukkan anak kita, dudukkan orang-orang yang di bawah dari tanggung jawab kita. Tanyakan, hei istriku, bagaimana keadaan pagimu pagi ini? Hei anakku, bagaimana keadaan pagimu sekarang ini? Kita ingin tahu jawabannya sahabat Mu'ad ini apa ketika ditanya oleh Nabi, bagaimana pagi harimu? Padahal kalau sampai berbohong depan Nabi, rusak loh Pak, hancur loh. Apa jawabannya sahabat Mu'ad? Ini bukan omongan basa-basi Pak, bukan omongan basa-basi, omongan sesungguhnya. Ketika ditanya bagaimana pagi harimu, jawabannya sahabat Mu'ad, lihat kemantapan iman Sayyidina Mu'ad. Asbahtu mu'minan haqqan ya Rasulullah. Pagi hariku sekarang ini ya Rasul, dalam keadaan beriman, betul-betul orang beriman. Berani jawab itu? Kita berani misalnya di hadapan Allah, ya Allah, malam ini ya Allah, malam ini ya Allah, malam 10 ini ya Allah, betul-betul ya Allah, aku beriman kepadamu. Berani? Berapa Al-Quran kita baca? Berapa zikir kita baca? Bagaimana sholat kita? Bagaimana tarawih kita? Ini ngomong seperti ini bukan main-main Pak. Ngomong depan Nabi. Nabi tahu benar apa enggak ini. Bagaimana pagimu wahai Mu'ad? Pagiku sekarang ya Rasul, benar-benar aku menjadi orang yang beriman ya Rasul. Kemudian Nabi tanya, dites sama Nabi, inna likulli haqqin haqiqah fama haqiqatu imanik. Mu'ad, setiap kebenaran ada hakikatnya. Maknanya gini, kalau memang ucapanmu itu benar, apa buktinya? Kamu katakan aku mukminan haqqan, asbahtu mu'minan haqqan,
pagi hari ini aku beriman betul-betul ya Rasul. Apa buktinya? Kalau engkau betul-betul beriman. Ini cirinya Pak ya, cirinya. Dengarkan. Qala Mu'ad, berkata sahabat Mu'ad, ma asbahtu sobahan qat illa donantu anni la umsi. Aku tidak pernah ya Rasul masuk waktu pagi aku masih menyangka sore hari bisa hidup. Tidak pernah. Setiap pagi hari aku masuk, aku katakan dalam diriku, sebelum masuk waktu sore mungkin aku sudah mati. Kemudian wala khatautu khatwatan wala amsaitu masaan illa donantu anni la usbih. Tidak masuk aku sore hari, tidak masuk aku waktu malam hari, aku tidak pernah menyangka besok masih hidup. Terus coba kita lihat orang yang berani mengatakan, kenapa inti seperti itu? Tidak apa-apalah, anak belum umur 40 tahun. Nanti aja kalau anak umur 40 tahun, anak akan tobat kepada Allah. Kenapa kamu seperti itu? Ya tidak apa-apa, wong aku belum berangkat haji kok. Nanti aja kalau aku berangkat haji, aku akan betul-betul beriman kepada Allah. Maaf, apakah ini yang dinamakan beriman? Sedangkan sahabat Mu'ad ketika ditanya, aku tidak pernah masuk waktu pagi hari ya Rasul, sore masih menyangka bisa hidup. Bukan setahun, bukan sebulan, bukan 2 hari, bukan 1 jam. Tidak mungkin, aku mungkin ya Rasul ini terakhir sudah aku. Masuk malam hari, aku tidak pernah menyangka ya Rasul sampai pagi hari. Iki iman Mbak. Kalau orang sudah bisa menyangka seperti itu, hatinya mantap dengan seperti itu, iki iman hakon ini. Ini iman yang betul-betul. Dari mana? Dari pengajaran santrinya Nabi, sahabat. Makanya Nabi sering mengatakan kan, setiap akan sholat Pak, Nabi itu selalu noleh, dilihat ini softnya sudah sempurna apa enggak, ayo maju, ayo ini, gunakan siwak, karena gunakan siwak itu merupakan lebih afdol daripada 70 sholatan tanpa siwak, ayo luruskan. Terus apa? Kata-katanya Nabi apa? Jadikan sholatmu ini sholat terakhir. Maknanya apa? Setelah sholat isya mati. Setelah terawih, bahkan sebelum terawih meninggal dunia. Ajaran Nabi Pak. Kalau hilang seperti ini Pak, tidak mikir doa-doa. Tidak perlu mikir doa-doa. Ya Allah, anakku si cili, engkau kuliah ya apa? Ayo asuransian ayo, meskipun gaya haram. Ya apa engkau ikiku 10 tahun engkas ya apa? Kedawan deh. 10 tahun. Ini malam Pak sekarang ini, semoga panjang umur Pak. Mungkin pagi kita sudah berada di barzakh loh Pak. Semoga Allah memberikan kekuatan iman, panjang umur, sehat. Tuh. Kemudian apa katanya sahabat Mu'ad? Wala khatautu khatwatan, tidaklah aku melangkah dengan 1 langkah. Illa donantu anni la adbi'ha ghairaha. Tidaklah melangkah 1 langkah aku, kecuali aku menyangka langkah 1, langkah keduanya tidak nututi, meninggal sudah. Aku tidak melangkah gini, dek ini, yang kiri belum anak angkat, anak sudah meninggal. Lihat bagaimana Nabi itu sering bertayamum, padahal depannya itu ada air. Nabi ini, Nabi loh Pak, Nabi Muhammad paling afdolnya makhluk seluruhnya yang dicintai oleh Allah. Depannya ada air, tayamum dulu, baru melangkah ke tempat air. Sahabat tanya, loh Nabi, kenapa kok seperti itu? Bukankah depanmu itu ada air? Kenapa kok pakai tayamum? Katanya Nabi, aku belum yakin. Jangan-jangan aku melangkah sebelum sampai ke air tadi itu, aku sudah meninggal. Aku sudah wafat. Aku persiapkan dengan tayamum dulu supaya suci dulu baru melangkah. Nabi suci Pak, Nabi suci.
Cuma ini ngajarkan sama kita. Tidak aku memakan satu makanan, katanya Nabi. Makanan ini sudah masuk di mulutku, aku tidak yakin kalau makanan ini menjadi rezekiku. Mungkin sebelum sampai di pangkal leherku sudah keluar, meninggal aku. Bukan rezekiku. Ini aja Nabi. Sahabat. Terus, ya, maaf ya. Yang biasa ngomong makrifat. Wis. Kemudian apa? Kok enggak sembahyang Jumatan? Oh, enggak perlu. Aku sembahyang Jumatan, wis makrifat aku. Dengarkan. Makrifati sahabat karo makrifatmu iki apa? Orang belajar ilmu wudu, orang belajar ilmu sholat, dikatakan kenapa belajar ilmu itu? Itu masih kelas rendah. Kalau anak sudah nyampe ke hadirat Allah. Dengarkan. Katanya sahabat Mu'ad, apa katanya beliau? Wa ka'anni anzuru ila kulli ummatin jasiyatin tut'a ila kitabiha. Dan Nabi, katanya beliau, wahai Nabi, setiap waktu, setiap saat aku ini selalu tergambarkan dalam pandanganku ini bahwasannya umat ini semuanya nanti tidak mampu berdiri. Mereka berdiri di atas lutut. Mereka tadi itu menemui Allah dalam keadaan ketakutan. Begitu takutnya sehingga mereka tidak mampu untuk berdiri. Setiap waktunya aku memikirkan hal tersebut ya Nabi. Ta'ani anduru, seperti itu. Aku ini tiap waktunya ngelihat. Ini sahabat, iki lo makrifat temenan rek. Ini yang namanya makrifat. Tambah jauh sama Allah, tambah dekat sama Allah, tambah takut. Tambah dekat, ya Allah terimalah ya Allah Al-Quranku ya Allah. Padahal sudah khatam beberapa kali. Ya Allah terimalah sholatku ya Allah. Padahal ahli sholat, ahli ibadah. Makrifat model blendesi. Ngatakan apa? Jumatan, ono apa Jumatan? Aku makrifat. Loh, sira, iki makrifat model sopo iki? Sahabat tidak diajarkan seperti itu loh. Ketinggian keilmuan, berani mengatakan seperti itu depan Nabi, tapi masih mengatakan setiap waktu ya Nabi, aku kelihatan umat ini begitu takutnya nanti akan menemui dengan Allah. Itu pikiranku tiap hari ya Nabi. Faham ini? Wa ka'anni ara ahlal jannati fil jannati yatana'amun wa ahlan nara fin nari yu'adzabun. Katanya sahabat Mu'ad, dan Nabi, aku ini setiap waktunya gambaranku ngelihat bagaimana penduduk sorga dengan kenikmatan yang ada di sorga. Dan setiap waktunya wahai Nabi, aku kelihatan bagaimana penduduk neraka tadi itu diazab di neraka. Setelah mengatakan seperti itu, apa jawabannya Nabi? Qala lahu Rasul, arafta falzam. Kamu sekarang jadi orang alim. Kamu sekarang jadi orang yang tahu. Kamu sekarang ini jadi orang yang berilmu, yang betul-betul berilmu. Maka katanya Nabi, falzam. Maaf, falzim. Lazimi terus, jangan berubah. Kalau sudah istiqomah baca Al-Quran, jangan berubah. Istiqomah mempelajari ilmu agama, jangan berubah. Istiqomah hadir majelis ilmu, jangan berubah, jangan. Kalau alhamdulillah satu nikmat dari Allah, semoga diberi kekuatan oleh Allah Pak. Kita hadir malam ini, alhamdulillah tiap malam kita hadir. Mungkin ada di antara kita ini yang kecapean, mungkin ada yang kena masalah ekonomi, masalah ini, masalah itu, tapi tetap hadir. Ini kalau versinya Nabi, ini loh orang yang ngerti itu ya ini. Orang yang tidak berubah. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan di sini Pak, yang dikatakan orang-orang yang betul-betul beriman secara hakikat dan orang-orang yang betul-betul dia tadi itu dikatakan orang alim, mengerti. Yang pertama, dia tidak menyangka panjang umur di dunia. Mungkin pagi hari, sore sudah meninggal, sore hari, malam hari, pagi sudah meninggal. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, tidak melangkah satu langkah kecuali
Satu langkah yang lainnya tidak akan nututi, sudah akan meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, setiap waktunya pikirannya akhirat. Kepikiran bagaimana umat nanti akan dihadapkan di hadapan Allah. Keinginan untuk bersama di sorga, bukan karena sorganya Pak, tapi karena di sorga ada Nabi Muhammad. Kepikiran bagaimana nanti neraka, takut masuk nerakanya Allah. Itu ciri orang yang betul-betul beriman di sisi Allah. Semoga dijadikan orang-orang yang betul-betul beriman, amin ya rabbal alamin. Masih apa ini? Masih tersisa di sini ada beberapa riwayat lagi. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Insya Allah pertemuan yang akan datang di Masjid Baitul Huda. Masjid Baitul Huda, Sumber Anyar, perempatan Nogosari ke utara, kurang lebih 1 kilo. Mukmin yang betul-betul tadi, mukmin yang betul-betul, dia tadi itu tidak akan melangkah kecuali di situ takut akan meninggal dunia. Tapi kalau melangkah ke tempat yang diridhoi oleh Allah, tidak ada ketakutan. Insya Allah panjang umur, sehat, diberikan kekuatan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Afdalu dzikri fa'alam annahu